Assalamualaikum, selamat pagi. Agak karya Bapak pemirsa, seputar Adi Sulsel kembali hadir menyapa Anda untuk edisi hari ini dengan beragam informasi yang telah kami siapkan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar tewas ditembak orang tak dikenal. Aksi kejar-kejaran warnai penertiban Pak Ogah di Jalan Andi Pangeran Veteran. Polisi gerebek sejumlah rumah dan warung penjual minuman keras di Kabupaten Goa. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, usai menjalani otopsi 9 jam lamanya di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar, ASN Dishub Kota Makassar yang sebelumnya dikabarkan meninggal akibat laka lantas dipastikan adalah korban penembakan orang tak dikenal. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Sementara jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka. Tim Dokpol Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar yang melakukan otopsi 9 jam lamanya terhadap jenazah ASN Dishub Kota Makassar menemukan fakta baru. Kecurigaan adanya luka tembak di tubuh korban dapat dipastikan benar adanya. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakasat Polrestabes Kota Makassar, AKP Jufri Nasir, saat hadir di ruang otopsi Dokpol Rumah Sakit Bayangkara. Di hadapan media, Jufri mengatakan bahwa memang benar terdapat luka bekas tembakan di tubuh korban, namun dalam hal ini pihaknya tengah melakukan penyidikan di TKP guna mengetahui siapa pelaku yang melakukan penembakan terhadap korban. Dan ini baru selesai sekitar jam 4 tadi sudah selesai, dan mayat yang korban sudah kita serahkan kepada saudaranya, keluarganya untuk dimakamkan di Kabupaten Takalar. Dan itu gejalanya seperti apa dan yang maksud keluarganya? Terkait dengan itu, setelah dilakukan otopsi memang yang bersangkutan ada luka tembakan pada tubuhnya, namun dalam hal ini kami telah... Saat ini korban telah disemayamkan di rumah duka dan rencananya akan dimakamkan hari ini di kampung halamannya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya salah seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar diduga tewas karena ditembak oleh orang tak dikenal saat tengah mengendarai motor di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Minggu kemarin. Hingga Minggu malam, jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk menjalani proses otopsi. Inilah rekaman CCTV saat seorang pegawai Dishub pemerintah Kota Makassar bernama Najamuddin Sewang, 33 tahun, terjatuh dari sepeda motornya dan tewas di tempat setelah diduga ditembak orang tak dikenal di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate pada Minggu kemarin. Untuk memastikan hal ini, pihak keluarga korban kini telah melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Tamalate, Kota Makassar. Sedangkan jenazah korban pun telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna dilakukan tindakan otopsi oleh tim Bidokes Polda Sulsel. Kejadian ini diketahui setelah pihak keluarga korban mendapati lubang seperti luka tembak peluru di bagian punggung jenazah saat diperiksa di rumah duka. Meski sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit terdekat dari TKP, namun saat ini pihak kedokteran hanya melakukan pemeriksaan luar dan memastikan korban telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut kakak almarhum, Juni Sewang menuturkan, kejanggalan ini didapatkan setelah mereka mendapati luka lubang di punggung adiknya ini. Sementara luka lainnya seperti orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, melainkan seperti orang menjadi korban pembunuhan. Hingga kini pihak kepolisian setempat masih belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini, namun proses otopsi terhadap jenazah korban akan memakan waktu kurang lebih 4 hingga 5 jam guna mencari tahu penyebab pasti kematian pegawai Dishub Kota Makassar ini. Itu saya buka dengan lubang yang sama dan ukuran yang sama. Jadi kuat dugaan ini bukan kecelakaan murni. Kuat dugaan sebagai secara rasional ini pembunuhan. Ada indikasi ditembak TK seperti itu? Ada, karena di badan almarhum ada proyektil yang tinggal, lubang proyektil. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Aksi kejar-kejaran mewarnai penertiban Pak Ogah yang dilakukan oleh petugas gabungan di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Mereka bahkan memberontak dan berusaha melawan petugas saat akan diamankan. Penertiban Pak Ogah, pengemis, dan anak jalanan dilakukan lantaran banyaknya laporan warga yang resah dengan keberadaan mereka. Kejar-kejaran mewarnai penertiban Pak Ogah yang dilakukan petugas gabungan di sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani dan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Mereka mencoba melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas gabungan, hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Meski mencoba kabur, namun beberapa dari mereka berhasil diamankan petugas. Usai diamankan, beberapa dari mereka terus berontak dan berusaha melawan petugas. Dalam razia yang dilakukan petugas gabungan, Satpol PP Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial berhasil menjaring puluhan Pak Ogah dan pengemis. Mereka pun langsung didata dan nantinya akan diserahkan ke masing-masing dinas terkait untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Penertiban Pak Ogah, pengemis, dan anjal dilakukan mengingat banyaknya laporan warga yang resah dengan beberapa dan keberadaan mereka terlebih menjelang bulan puasa. Dan tak hanya itu, beberapa dari Pak Ogah juga kerap melakukan pengrusakan terhadap kendaraan warga apabila tidak diberikan uang. Tadi kita belum hitung secara jelas, mungkin puluhan lah yang kita terlibat. Pak, mereka yang diamankan ini diapakan ke depannya, apakah dibina atau ya? Tentunya kita lakukan pembinaan, tapi kan dengan OPD terkait, misalnya terkait anjal, gepeng, itu kan teman-teman stakeholder dinas sosial yang kemudian bisa melakukan pembinaan. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan pahala, utamanya sholat berjamaah di masjid. Untuk itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghimbau masyarakat untuk memakmurkan masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Memasuki bulan suci Ramadan, umat muslim di Kota Makassar begitu antusias mengikuti ibadah sholat tarawih seperti yang terlihat di masjid ikonik milik Pemprov Sulsel, Masjid Asmaul Husna 99 Kuba yang terletak di kawasan Center Point of Indonesia. Hal yang sama juga terlihat di masjid terbesar di kawasan timur Indonesia, Masjid Al-Markas Al-Islami yang ramai dihadiri warga beribadah sholat tarawih. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terus mengajak masyarakat untuk terus memakmurkan masjid selama bulan suci Ramadan. Hal ini bisa diisi dengan memperbanyak ibadah sholat tarawih dan rutinitas lain seperti mengaji, baik di rumah maupun di masjid. Andi Sudirman Sulaiman berpesan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat di tengah kondisi pandemi COVID-19, seperti datang ke masjid dengan tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Ya, alhamdulillah dimakmurkan masjidnya banyak jemaahnya, dan kita tadi sudah menghimbau supaya tetap pastikan sudah vaksin, dan kemudian kedua adalah tetap menggunakan masker. Ya. Himbauannya Pak selama pelaksanaan sholat tarawih selama Ramadan ini, himbauannya Pak sebagai pemerintah Sulawesi Selatan. Himbauannya makmurkan masjid dan perbanyak ibadah lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Pak, ini seperti apa ini? Untuk diketahui, sejumlah masjid di Sulawesi Selatan sudah tidak menerapkan lagi jaga jarak dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Meski demikian, tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, yakni penggunaan masker dan pemeriksaan suhu tubuh saat hendak memasuki kawasan masjid untuk beribadah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Umat muslim berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih di Masjid Jami Tua Palopo yang dibangun dari tumpukan batu cadas dan dieratkan menggunakan putih telur. Banyaknya jemaah membuat saf meluber hingga ke Jalan Trans Sulawesi. Umat muslim dari berbagai penjuru di Tanah Luwu berbondong-bondong melaksanakan sholat tarawih pertama di Masjid Jami Tua Palopo yang dibangun pada tahun 1604 Masehi dengan menggunakan batu cadas yang direkatkan dengan putih telur.
Tingginya nilai sejarah masjid ini menjadi daya tarik tersendiri bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat tarawih pertama. Banyaknya jamaah membuat masjid tak mampu menampung hingga membuat shaf meluber ke jalan Trans Sulawesi. Agar para jamaah tetap khusyuk melaksanakan ibadah, pihak kepolisian menutup akses jalan dari semua penjuru menuju masjid tersebut dan mengalihkan kendaraan lintas kabupaten dan provinsi untuk mengambil jalur alternatif. Salat tarawih pertama pada malam ini kondisi karena cuaca hujan, jadi jemaah masih kurang yang datang. Tapi akses meluber ya ke jalan raya? Iya ya. Nah, kalau tidak hujan, semua di jalan raya ini ditempati semua. Jadi kendaraan diarahkan ke jalan yang lain. Untuk diketahui, Masjid Jami Tua Palopo yang berada di tengah-tengah jantung kota Palopo dan berdampingan langsung dengan istana atau kerajaan Luwu ini merupakan salah satu saksi bisu masuknya dan berkembangnya Islam di Pulau Sulawesi. Dari kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya seorang warga menjadi korban tabrak lari di depan kantor Wali Kota Palopo. Selengkapnya sesaat lagi. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Warga asal Kabupaten Luwu menjadi korban tabrak lari di depan kantor Wali Kota Palopo. Korban kini dalam kondisi kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Atmedika Palopo. Tidak apa-apa Ji, langsung nyari saksinya.
Ansar warga Buah, Kabupaten Luwu yang mengemudikan sepeda motor ditabrak oleh pengendara mobil di depan kantor Wali Kota Palopo. Melihat korban yang terpental bersama sepeda motornya, pengemudi mobil pun langsung tancap gas untuk melarikan diri. Lihat korban yang jatuh pingsan, sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kerasnya benturan membuat bodi motor ringsek dan hancur. Polisi yang tiba di lokasi kejadian mengevakuasi bangkai motor korban ke trotoar jalan agar tak mengganggu pengendara lainnya. Belum ada keterangan resmi atas kejadian ini. Polisi masih melakukan olah TKP termasuk memeriksa saksi mata untuk mencari dan mengejar pelaku tabrak lari tersebut. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kabupaten Goa, polisi menggerebek sejumlah rumah dan warung kelontong yang menjual minuman keras atau miras. Saat penggeledahan, sejumlah warga hingga warung kelontong kedapatan menyimpan dan menjual puluhan botol minuman keras tanpa izin. Penggerebekan dilakukan untuk menghindari penyakit masyarakat yang memiliki kebiasaan mabuk-mabukan saat bulan suci Ramadan. Aparat Polsek Bonto Marandu langsung menggerebek sejumlah rumah dan warung kelontong yang sebelumnya dicurigai menjual minuman keras di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bonto Marandu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Alhasil, saat penggeledahan, polisi menemukan puluhan botol minuman keras dari berbagai merek yang disembunyikan di kamar pemilik rumah. Tidak hanya di rumah-rumah warga, polisi juga menggeledah sejumlah warung kelontong dan menemukan miras berbagai merek. Selain penggerebekan rumah yang menjual miras bermerek, petugas juga menemukan ratusan liter miras tradisional jenis balo dari salah satu rumah warga. Penggerebekan ini dilakukan petugas atas laporan warga sekitar yang resah dengan banyaknya penjualan minuman keras saat akan memasuki bulan suci Ramadan. Dalam rangka Kamtibmas, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, ditambah lagi khusus untuk warga muslim yang akan menghadapi bulan Ramadan. Kami lakukan operasi dengan sasaran penyakit masyarakat di 4 titik di tempat miras yang pabrikan dan miras tradisional. Dan untuk yang pabrikan kami bawa barang bukti ke kantor untuk diamankan, dan untuk yang tradisional kami buang untuk dimusnahkan. Untuk memberikan efek jera, puluhan botol minuman keras berbagai merek dan tak berizin ini langsung disita oleh petugas dan dibawa ke Mapolsek Bonto Marandu, Kabupaten Goa. Sementara ratusan liter minuman keras jenis balo langsung dimusnahkan di tempat dengan cara ditumpahkan ke tanah atau sawah. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar tidak menjual minuman keras terlebih saat bulan Ramadan karena dapat mengganggu warga yang tengah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Ada sekitar 30 botol semua ini yang sudah siap dijual ini. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor monyet yang berkeliaran dan kerap meneror warga di perumahan Nusa Tamalandria Indah, Kota Makassar. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran petugas terlibat kejar-kejaran dengan seekor monyet yang berjalan dari atap ke kabel listrik. Monyet jenis Macaca maura ini diketahui sudah 1 bulan lebih berkeliaran dan kerap masuk ke pekarangan rumah warga. Proses evakuasi seekor monyet liar yang berkeliaran di perumahan Tamalandria Indah, Jalan Perintis, Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan oleh tim Animal Rescue Damkar Makassar berlangsung dramatis. Pasalnya, monyet tersebut terus berlari di atap atas rumah dan kabel listrik saat hendak diamankan petugas dan warga.
Petugas yang membawa stik berjaring terus mengejar seekor monyet yang terus melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Monyet berjenis primata dengan nama Macaca maura tersebut baru bisa ditangkap karena terkena perangkap warga yang memancingnya dengan umpan telur ke dalam kandang ayam. Setelah 2 jam dilakukan proses pengejaran. Sebelumnya monyet tersebut telah meresahkan warga selama 1 bulan terakhir, di mana primata ini kerap kali masuk ke dalam pekarangan rumah dan mencuri telur ayam milik warga. Warga yang resah dan takut karena banyak anak-anak yang kerap bermain di sekitar perumahan pun meminta tim Animal Rescue Damkar Makassar untuk mengevakuasinya. Setelah berhasil dievakuasi, monyet Macaca maura tersebut akan diamankan ke Mako Damkar Makassar sebelum diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Selatan guna dilepas liarkan di habitatnya. Monyet ini sudah berkeliaran di RT saya ini, RT 1 RW 2 Kelurahan Kapasak Makassar, itu sudah sekitar 1 bulan. Jadi ini dulu monyet dibawa orang dari toli-toli sana, ada titipan, tapi katanya orangnya yang titipan itu tidak mau ngambil, akhirnya dilepas, berkeliaran di RT saya ini sudah sekitar 1 bulan. Karena warga kami resah, utamanya ibu-ibu, takut, ya saya akhirnya lapor ke Damkar, supaya monyet ini diamankan daripada nanti mengganggu warga saya. Dari Makassar, Yolyosvin, iNews melaporkan. Ada makanan disiapkan dalam. Telur dipancing. Telur ini. Telur yang pancing. Ya pemirsa, menyusul kian meresahkannya informasi yang tidak benar atau hoaks yang mengarah pada ujaran kebencian, mengundang respon dari tokoh lintas agama di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kemanusiaan Lintas Agama Sulawesi Selatan menggelar pelatihan jurnalistik generasi milenial. Maka semua itu tidak punya nilai apa-apa. Semakin maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks di berbagai media, terutama di media sosial, mengundang kekhawatiran dari tokoh lintas agama Sulawesi Selatan. Pasalnya masyarakat yang kian resah akan dampak informasi yang mengandung ujaran kebencian dapat memicu konflik di masyarakat dan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Untuk itu, Forum Kemanusiaan Lintas Agama atau FKLA Sulawesi Selatan menggelar diklat jurnalistik generasi milenial di Makassar. Ketua Panitia Arkam Azikin mengatakan diklat ini diikuti 30 peserta dari unsur Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulsel dan Majelis-Majelis Agama tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pelatihan yang dibuat oleh Wakil Ketua Umum MUI Sulsel Profesor Mustari Bosra serta dihadiri MUI Sulsel, Walubi Sulsel, Permabudi Sulsel, PHDI Sulsel, PGIW Sulselra, Matakin Sulsel yang tergabung dalam Forum Kemanusiaan Lintas Agama Sulawesi Selatan. Cikal bakal ke depan menjadi generasi jurnalistik atau generasi penulis untuk menjembatani lintas agama, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, memiliki wawasan tentang negara, tentang kebangsaan, tentang pluralisme, tentang ilmu tulis-menulis, dan interaksi sesama generasi muda 6 lintas agama. Kita berharap diklat jurnalistik ini melahirkan banyak gagasan dari peserta, apalagi setelah kita melakukan sampai hari terakhir kemarin kunjungan jurnalistik. Pelatihan menghadirkan 5 materi yang diberikan kepada peserta diklat, yaitu ilmu jurnalistik dan tantangan implementasinya oleh Dr. Firdaus Muhammad, dasar dan teknik menulis berita Fahrudin Palapa, teknik wawancara dan mencari berita oleh Asnawi Aminuddin, teknik menulis berita online oleh AS Kambie. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Bahwa forum kemanusiaan ini Kerap memangsa hewan peliharaan warga, seekor ular sanca sepanjang 4 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran di kawasan perumahan Lompoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular sanca sepanjang 4 meter ini dievakuasi dari rumah warga di kawasan perumahan Lompoe, Kota Parepare, usai sholat tarawih. Ular sanca ini kerap memangsa hewan peliharaan warga hingga akhirnya membuat warga resah dan menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular. Sebelum dilepas liarkan ke habitatnya, petugas damkar membawa ular sanca ke kantor dinas pemadam kebakaran
Sementara mulut ular ini ditutup dengan menggunakan lakban agar tidak membahayakan. Ular diduga keluar sarang karena habitatnya yang terganggu hingga masuk ke kawasan penduduk warga. Ya, kita tadi pada saat sholat tarawih di posko pemadam ini menerima laporan dari warga di Lompok Mas. Ya cukup lumayan tadi ini Pak, karena ularnya besar. Kemudian ini sudah meresahkan masyarakat di sekitar perumahan karena sudah ada korban hewan peliharaan masyarakat yang dimakan. Ya. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dan kita angkat ulang dan kita angkat ulang Silakan dulu nih ulang Ya, dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan saksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam, kita pada salam. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Makassar sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia menjadikannya daya tarik tersendiri untuk investasi properti. Telah hadir perumahan Sakura Village, hunian khas Jepang yang minimalis, berada di lokasi strategis dan pertama kali di Kota Makassar yang air kerannya dapat langsung diminum. Segera hubungi 0812 4545 1010. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.